Ya. Beliau tidak berpoligami. Iya. Ada doa orang tua di situ Doa, itu ya. ya, Ya, dalam ya, bentuk ya, ya. tulisan Ya, ya, dan menarik, sekaligus penghargaan. Ada sosok seorang istri yang sungguh luar biasa, Ustaz. Wow, keren ini. Ya, ya, Iya, ya, ya. yang ditulis oleh Baik, anak. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan kami dua host Rumah Peradaban ID, dan hari ini pembahasannya kami khususkan untuk bagaimana cara kita mengenang orang tua dan belajar dari eh, tokoh yang bernama kita kenal dengan Buya Hamka. Buya Hamka. Beliau itu apa bahasanya Mas Walak? Tidak hanya menulis tapi dituliskan. Iya. Nah, itu ya. Gimana ceritanya tentang ini, ada buku yang menarik nih saya Iya. rasa untuk kita bahas. Jadi buku ini saya baca 3 tahun yang lalu, Ustaz. Oh iya, Ya, ya, cukup lama berarti ya. Cukup lama. Di apa namanya? Ini ditulis oleh anaknya Buya Hamka yang bernama Ivan Hamka. Hmm. Jadi apa namanya? Ini sebenarnya buku harian atau diary-nya anaknya yang menceritakan tentang sosok seorang ayah. Seorang ayah. Nah, jadi ketika berumur 60 tahun di pengantar penerbitnya itu ada seorang kakek-kakek datang ke penerbit ingin menerbitkan buku. Kakek-kakek umur 60 tahun. Berarti ini diterbitkan di usia beliau 60 tahun. 60-an tahun. Wow. Ya. Ya, sekedar ingin ya agar sosok seorang ayah yang ia jadikan panutan, idolanya beliau itu dikenang ya, dalam bentuk tulisan. Ya, ya, Dan menarik, sekaligus penghargaan untuk seorang ayah yang telah mendidik dia sehingga menjadi seorang pribadi yang sekarang lah kira-kira seperti yang itu. sekarang. Itu yang menarik. Oh, jadi ini ditulis khusus oleh anaknya Buya Hamka itu Ya. untuk mengenang beliau ya. Iya, mengenang seorang. Nah, itu yang menarik tuh apa isi cerita buku ini itu Ya. yang bisa kita tiru ya. Ya, jadi yang kita kenal itu Buya Hamka itu kan seorang yang sangat sangat luar biasa ya. Iya. Dia itu bukan hanya penulis. Iya. Beliau menjadi orang yang ditulis. Iya, benar. Dan beliau juga politikus, sastrawan. Pokoknya komplit. Beliau juga ahli menulis tafsir. ahli tafsir yang bernama tafsir Al-Azhar kalau tidak salah ya. Ya. Sungguh luar biasa beliau ini. Jadi ada hal-hal yang menarik dan tidak banyak orang tahu nih di buku ini. Tidak banyak orang tahu di buku ini. Okay. Jadi seorang Buya Hamka dari perspektif seorang anak, ya beliau sebagai seorang ayah gitu. Oke. Jadi ternyata berarti Buya Hamka yang kita kenal ya dengan karya-karyanya itu, berarti di sini tuh agak-agak ya kayak istilahnya apa ya, sisi lain dari Buya Hamka lah. Nah, apa yang menarik kira-kira dari yang Buya menarik Hamka? dari Buya Hamka ini ternyata di balik seorang Buya Hamka yang seperti itu tentunya ada sosok seorang istri yang sungguh luar biasa, Ustaz. Wow, keren ini. Ya. Yang ditulis oleh anaknya ini. Ternyata Buya Hamka yang seperti itu tidak jadi seperti itu. Ya, tanpa seorang istri yang mendampingi. Ceritakan tentang ibunya, bagaimana ibunya itu sungguh luar biasa. Menjadi seorang istri yang selalu mendukung, mensupport apapun yang dikerjakan oleh Buya Hamka. Jadi istri ini berperan penting berarti di dalam karir Buya Hamka ya, sehingga Buya Hamka yang kita kenal hari ini gitu ya. Oke, itu menarik sih buat saya dan pelajaran penting berarti ya buat teman-teman perempuan kami yang kalau nanti jadi istri kayak gini lah, itu penting untuk dibaca. Terus apa lagi kira-kira? Jadi beliau juga menceritakan di sini tentang ayahnya itu yang mendidik anak-anaknya itu dengan didikan yang sangat tegas, disiplin. Ya. Okay. Tentu saja selain mendidik umat, beliau juga tidak lupa untuk mendidik anak-anaknya. Jadi walaupun beliau sibuk di luar nih, anak-anaknya juga nggak ketinggalan untuk beliau arahkan, bina dan lain sebagainya gitu. Itu menarik ya. Terus apalagi kira-kira? Dan luar biasanya ini, ternyata
Buya Hamka itu dalam karya-karyanya ini tidak pernah membicarakan tentang suatu fenomena yang sangat booming di tahun itu, yaitu tentang beliau difitnah sebagai plagiator itu Iya, 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 karyanya tenggelamnya kapal Van der Wijk. Wijk itu ya. Oh, beliau tidak pernah menyinggung itu ya? Iya, justru ditulis oleh anaknya di sini. Anaknya malah justru yang menuliskan dan itu. menyebutkan namanya. Oke. Iya, jadi dikatakan bahwa Buya Hamka itu adalah seorang plagiator, tulisannya itu bukan asli karangan beliau tapi jiplakan dari novel Alman Faluti. Oke, berarti orang luar nih kira-kira. Orang luar. Ya intinya sih menurut fitnah itu Iya, Buya Hamka melakukan plagiasi dalam Iya. suatu karya. Iya. Dan itu bukan karya murni beliau. yang menurut beliau. Dan itu kan tuduhan yang sangat luar biasa ya. Hmm. Kira-kira ada nggak motifnya kenapa Buya Hamka itu tidak menuliskan sendiri tentang kisah-kisah itu? Iya, itu Tapi luar biasanya. saya sih kayaknya mengira bahwa Buya Hamka itu dilihat dari ceritanya atau bacaan-bacaan yang saya dapati termasuk ulama yang tidak punya rasa dendam sama sekali. Iya, Itu menarik untuk kita pelajari berarti. Iya. Bahwa beliau tidak punya sentimen pribadi, tidak punya dendam kesumat sehingga harus dituangkan dalam bentuk tulisan-tulisannya. Dan beliau menulis murni memang untuk menyampaikan ide gagasan di luar tadi soal hal-hal yang mungkin viral pada saat itu Iya. ya. Nah, ini kisah seorang anak yang luar biasa. Dan saya rasa Buya Hamka ini juga punya tulisan kalau tidak salah ya. Iya. Tentang ayahnya juga. Tentang ayahnya juga. Itu udah pernah dibaca belum ya? Pernah saya baca, Ustaz. Nah, itu apa yang menarik di situ? Jadi ini memang anugerah keluarga ini, Ustaz. Jadi ayah menuliskan tentang ayahnya dan ayahnya menuliskan tentang ayahnya juga. Iya. Luar biasa. Ayah ditulis oleh anak. Nah, Iya. lanjut cucunya menulis tentang soal ayahnya gitu ya. Luar biasa. Jadi memang jadi tradisi menulis itu lahir dari keluarga gitu. Oke. Berarti keluarga beliau ini memang Buya Hamka tidak jadi seperti itu dengan tiba-tiba. Berarti ada faktor yang sangat mempengaruhi termasuk soal ayahnya sendiri. Soal ayahnya sendiri berarti ya. Siapa nama ayahnya itu? Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim. Berarti tradisi menulis, tradisi membaca, tradisi berpikir itu sudah sejak lama dibangun oleh keluarga ini. Sehingga anak-anaknya ini menuliskan tentang apa yang sosok yang diceritakan oleh anak ini tentang Buya Hamka, Ustaz, terkait dengan kegiatannya di rumah dan lain sebagainya. Iya, jadi ada lagi poin yang sangat menarik. Di satu sisi Buya Hamka itu salah satu ulama yang tidak menaruh rasa benci atau dendam kepada siapapun. Lagi menghususkan tulisan untuk menyinggung orang lain dan lain sebagainya, murni untuk menyampaikan dakwah Rasulullah SAW. Nah, kemudian ada hal yang menarik tentang kesetiaan seorang Buya Hamka pada istrinya. Oke. Beliau istrinya satu kan ya? Istrinya satu. Sini ada yang menarik. Ya gimana? Ya, ternyata Buya Hamka itu menikah 2 kali. Oh, menikah 2 kali. Tapi bukan menikah 2 kali maksudnya gimana? Jadi istrinya yang pertama itu meninggal. Yang meninggal. Iya, Siti Raham. Ya. Usia tua tuh memang mungkin perlu orang yang mengurusi beliau gitu ya. Nah, itu tuh ceritanya. Berarti beliau bukan poligami kan? Bukan. Nah, itu tuh menarik ya untuk kita ikuti. Bukan poligami, beliau ini penting ini. Beliau tidak berpoligami. Beliau nikah kedua kali itu karena istri pertamanya meninggal. Nah, Pak Irfan Hamka ini anak dari istri yang keberapa? Irfan Hamka ini anak dari istri yang pertama. Oh, iya. Nah, itu menarik bagi saya itu tadi soal cerita bagaimana kesetiaan beliau terhadap istrinya. Jadi satu, beliau tidak poligami. Yang kedua, istrinya meninggal dan agak lama ya waktunya untuk menemukan kembali permaisuri hatinya itu. Dan itu pun bukan dari kemauan beliau, disuruh oleh anaknya. Oh, itu diminta oleh anaknya. Iya, diminta oleh anaknya untuk agar supaya ada yang mengurusi lah kira-kira seperti itu. Luar biasa. Nah, ini menarik Ustadz. Karena gini, ada banyak orang, katakan ada banyak orang
Ya kalau misalnya ibunya meninggal, terus ayahnya kayak dilarang jangan nikah lagi ya. Iya. Gitu. Nah ini menarik karena anaknya yang justru menyuruh Iya, iya. atau meminta beliau untuk menikah lagi. Ini kan ada fikih nih Iya, iya. supaya anak jangan mencoba untuk menghalang-halangi orang tua kalau seandainya orang tua punya keinginan untuk menikah lagi itu jangan ditantang. Iya, iya. Ustaz ya. Betul, Ustaz. Artinya kita hanya sebatas warning loh, nggak melarang gitu. Kalau menikah lagi konsekuensinya seperti ini, itu mungkin itu penting sebagai Iya, suatu iya. pandangan. Nah, kenapa saya ambil ini karena relate menurut saya Ustaz. Banyak orang di satu tadi tuh, ketika ibunya meninggal dibatasi orang tuanya jangan nikah lagi ya gitu. Iya. Padahal orang tuanya ini juga perlu teman ngobrol. Kalau ada bahasa guru kami dulu itu, ya orang tuamu itu kan juga manusia. Beliau bukan malaikat. Beliau tuh punya kebutuhan-kebutuhan yang kita sebagai anaknya itu tidak bisa memenuhinya Iya. kecuali dengan pasangannya. Nah, itu penting. Kira-kira apa lagi kira-kira yang bisa kita pelajari dari Iya, ada satu poin orang lagi tua ini? apa namanya tentang sosok Buya Hamka yang tidak pernah menaruh dendam kepada siapapun, Ustaz ya. Hmm, Ya, beliau juga pernah difitnah juga apa namanya menjual dokumen negara ke Malaysia. asing. Iya, asing. Di sini Oh. diceritain. Dan Hmm. apa namanya orang yang memfitnah itu apa namanya Soekarno ditulis di Oh, sini. Bung Karno ya, Bung Bung Karno Karno. ya itu kisah yang terkenal Ya, sekali ya. terkenal ya, Ustaz ya. Ternyata ditulis di sini, Ustaz. Ya, Hmm. ditulis sampai Dan beliau di penjara. di penjara 2 tahun 6 bulan. Oke, 2 tahun 6 bulan dan beliau eh, tidak produktivitasnya tidak terhambat kan karena Tidak terhambat, penjara. justru malah lebih Lebih kencang nulisnya ya. iya lebih kencang nulisnya. Oh. Jadi ternyata di sini dikisahkan ada Hmm. kisah yang sungguh Hmm. menyentuh hati Hmm. saya, Ustaz. Hmm. Jadi ternyata ketika beliau menulis tafsir Al-Azhar itu, Hmm. biasa tiap minggu atau tiap bulan itu keluarganya menjenguk Hmm. anaknya. Jadi setiap lembar tulisan beliau itu kasih ke anaknya. Hmm. Kadang kalau diam-diam itu dilempar, Oh gitu, saking berarti tulisan itu dirahasiakan dong? dirahasiakan. Ustaz. Nggak boleh ada yang tahu itu tulisan. Iya, Oh. saking apa namanya. Jadi tafsir Al-Azhar itu ditulis, bukan murni semuanya ditulis di penjara itu, tapi diam-diam, Ustaz. Karena orang di penjara itu nggak Karena boleh tahanan politik. tahanan politik. Tahanan politik, jadi ide-idenya dikhawatirkan Iya. memicu gerakan-gerakan politik Iya. ya. Ya Buya Hamka ini berarti termasuk salah satu ulama yang juga menelurkan banyak karya yaitu dalam Iya. penjara ya. Dan ulama-ulama kita tuh kayaknya banyak yang seperti itu. Betul, Ustaz. Berarti di penjara bukan berarti dibunuh tuh. Iya. Jadi penjara fisiknya doang, ide-idenya terjalan berarti ya. Ini Terjalan. sungguh luar biasa, bisa kita ikuti. Nah, yang menarik dari ini itu perlu kita bedah juga. Betapa penulis-penulisnya ini, misalnya Buya Hamka menulis untuk ayahnya, Pak Irfan Hamka menulis juga untuk Buya Hamka itu. Ini kan tradisi yang luar biasa untuk mengenang betapa orang tua kita tuh luar biasa. Iya. Nah, ini yang penting buat pendengar kita. Apa yang bisa kita gali dari sisi tradisi seperti itu. Iya, tentunya apa namanya di balik kita hari ini pasti ada Iya. Sosok orang tua Iya. yang selalu menjadi apa namanya Orang yang pendukung, mendidik kita, support kita. kita, bahkan mendoakan kita. Iya benar. Mungkin duduknya kita hari ini mungkin salah satu tetesan air mata orang tua kita Benar. ketika sholat mungkin. Iya. Karena apa namanya dalam satu riwayat itu ketika orang tua berdoa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pasti menggetarkan arsy. Arash. Luar biasa Luar ya. biasa doa orang tua itu ya. Oke. Sampai ada ungkapan juga begini. Seorang ulama bilang gini, kamu kok waro-waro kesana kesini mencari doa pada wali-wali, sedangkan wali di rumah kamu sendiri nggak kamu mintain doa, nggak kamu perhatikan. Artinya sungguh luar biasa doa orang tua ini, Ustaz ya. Sehingga perlu kita untuk mengapresiasi itu. Ya, berarti yang terjadi dalam tradisi keluarga ini mencontohkan kepada kita betapa penghargaan terhadap orang tua tuh seharusnya tinggi gitu ya. Iya. Ini dalam bentuk buku. Ya, memang tidak semua anak bisa menuliskan tentang orang tuanya gitu ya. Tapi setidaknya
kembali lagi tadi kita mengingat bahwa harus diingat bahwa apapun yang kita alami hari ini, sesukses apapun kita, sebesar apapun kita, ya tentu saja itu bukan hanya perbuatan kita atau usaha kita aja, berarti ada doa orang tua di situ Doa itu orang tua ya, di situ. ada support orang tua di situ, ada dukungannya. Ya, Sehingga bila perlu kalau ada apa istilahnya sekarang tuh yang kalau orang dapat rekor muri itu loh. iya, Kalau bisa rekor muri kita kasih ke orang Iya. tua kita, betapa luar biasanya. sungguh Nah, biasa. Ustaz. Kira-kira ada niat nggak kira-kira menulis hal yang seperti ini untuk orang tua? Insya Allah Ustaz, Hmm. udah ada, bukan hanya niat, udah ada. Oh, udah sebenarnya ada. tentang, Oke. ya, cerita tentang ibu saya yang di diri saya. Kalau Oh. udah banyak, cuman ya kayak kita kumpulin aja tiba-tiba Iya, nanti udah iya. banyak aja. Tapi apa namanya, ketika kita bicara orang tua pasti hati kita tersentuh Ustaz ya. Benar. Ya, siapa sih yang tidak tersentuh ketika berbicara orang tua gitu Ustaz? Benar. Kecuali orang yang mati hatinya. Nah, benar. Ya, apa namanya, jangan sampai kita melupakan jasa orang tua kita. Itu Benar. yang paling Nah, ini pesan penting sih pesan penting itu. menurut saya bagi kita semua, bagi pemirsa kita, bagi penonton kita, teman-teman muda, jangan pernah merasa bahwa karena orang tua kecil kita karena orang tua kita ya orang biasa-biasa di kampung, terus ketika kita sukses di ibu kota katakanlah, Iya. itu seolah-olah orang tua kita nggak punya peran sama sekali. Itu jangan Iya. sampai menganggap seperti itu ya. Betul Ustaz. Ya emang orang tua saya bisa apa sih? Bisa katakanlah kita jadi menteri, jadi apa gitu. Itu yang disebut ya kok hanya partai gitu kan. Iya. Nggak pernah disebut orang tua dan lain sebagainya. Betul. Ini penting dicatat berarti ya. Iya. Penting dicatat sebagai suatu pelajaran yang luar biasa. Tapi secara pribadi kita kan nggak pernah ketemu dengan Buya Hamka atau Iya. antum nggak pernah Nggak ketemu pernah, dengan Buya nggak Hamka. Kira-kira membaca karya-karya Buya Hamka atau Iya. kisah Buya Hamka yang ditulis orang, apa yang paling mengena di hati antum sebagai salah satu antum penggemar Buya Iya. Hamka kan? Penggemar berat Iya. Ustaz. Jadi yang paling menyentuh itu apa namanya, di balik Buya Hamka hari ini itu nggak mudah Ustaz. Ya. Apa namanya, Perjalanan hidupnya perjalanan juga luar hidupnya biasa ya. itu bukan orang yang lahir tiba-tiba apa namanya lahir dalam keadaan mampu dalam segala hal. Iya. Beliau itu direndahkan, dihina dan lain sebagainya. Kemudian apa namanya, Perjalanan segala macam itu ya penuh lika-liku lah kira-kira lika-liku yang dalam inspiratif. politik. Ya. Dalam politik ya tadi jadi tahanan politik. Dalam soal karya beliau sampai dihina tadi apa namanya? Ya. Sebagai seorang plagiator ya. Plagiator. Dan ini bukan difitnah oleh orang ecek-ecek ini. Ya. Tokoh juga Tokoh gitu. juga. Tokoh juga. Dan kalau teman-teman baca kisahnya Buya Hamka mungkin tahu tuh tokoh itu siapa. Ya. Dan ada kisah yang menarik Ustaz. Ya. Tadi soal dendam ya. Ya. Saya juga mungkin udah hatam buku ini kalau tidak Ya. salah. Ya. Saya udah pernah hatam. Yang menarik adalah anak dari orang yang memfitnah ini datang belajar Islam kayaknya. Iya. Iya kan? Ada Ustaz. Datang belajar Islam itu sama Buya Hamka. Iya. Dan ada Soekarno termasuk disolatkan kalau tidak salah. Iya, jenazahnya. Jenazahnya disolatkan oleh Buya Hamka. Itu kalau tidak punya perasa apa namanya? Tidak berbesar hati itu kalau kita ya Iya. digituin nih kalau digituin sama Mas Falak tiba-tiba Mas Falak minta nanti kalau jenazah saya yang disolatin Bang Rizal loh saya nggak mau datang ogah saya. Iya. Dan itu pelajaran penting buat kita bahwa ya urusan politik memang dipisahkan oleh beliau itu urusan humanis ya. Iya. Urusan apapun ini kan urusan politik nih. Beliau dengan tokoh yang tadi memfitnah itu urusan politik juga saya rasa karena beda cara pandang politik. Iya. Dengan Soekarno juga ya urusan politik juga dan beliau tidak membawa urusan politik itu kepada urusan humanis. Beliau tetap melayani umat kan. Orang yang belajar Islam kan umat juga gitu. Iya. Nah, orang yang meminta beliau untuk menyolatkan jenazahnya juga umat Nabi Muhammad SAW. Menurut saya menarik. Iya. Ini dan apa namanya, coba saya mentelusuri Ustaz, ikan
ketika fitnahan itu dilontarkan kepada Buya Hamka, saya tidak ujuk-ujuk langsung percaya 100%, saya cross check. Di fitnah beliau itu plagiator. Setelah saya membaca novel Alman Faluti itu, bukan saya mengatakan bahwa Buya Hamka itu plagiator ya, tapi agak-agak mirip. Bisa ceritanya. Memang mirip berarti ya? Iya, mirip ceritanya. Dan Buya Hamka itu memang penggemar beliau juga. Oh. Jadi itu keterangannya di mana, Ustaz? ya, Atau memang itu analisis antum? analisis saya. Oh, saya iya, mencari, iya, saya iya, membaca iya. bukunya itu ada. Oh, iya, Faluti iya, itu iya, buku iya, saya. iya. Mencari, ternyata memang mirip kisahnya, Ustaz. Ya, mirip kisahnya. Sehingga disebutkan seperti itu karena ada kemiripan cerita. Iya, bukan hanya jadi apa namanya fitnah itu dilontarkan bukan ujuk-ujuk dalam bentuk kebencian. Di satu sisi Ustaz ya, hanya itu memang mirip. Oh, ya, 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 ya. Tapi kita lebih spesifik tentang itu Ustaz ya. Apa namanya tentang bagaimana apa namanya seorang Buya Hamka itu tidak pernah menaruh dendam sama sekali. Ya, itu yang menarik sih menurut saya. Karena tidak semua orang punya watak itu. Dan tidak semua tokoh itu punya cara seperti itu. Iya. Bagi saya ini sikap seorang negarawan, seorang ulama panutan, seorang bisa kita ikutilah. Iya, dan apa namanya seorang tokoh yang memang mendedikasikan dirinya itu untuk ilmu. Iya. Itu yang menarik karena menulis tafsir itu enggak, karena beliau ini bukan yang kuliah secara formal. Iya. Beliau tuh termasuk otodidak kan. Otodidak. Dan memang ayahnya itu seorang ulama juga. Iya. Dan mungkin punya banyak buku. Sehingga yang bacaan-bacaan beliau sejak kecil, bacaan-bacaan agak berat juga kali ya, sehingga menjadikan beliau seperti itu. Nah ini menarik teman-teman semua, pemirsa Rumah Peradaban ID. Cerita seperti ini, ulasan-ulasan seperti ini membuat kita banyak belajar. Iya. Dari seorang tokoh, dan mungkin perlu lebih banyak konten kita bicara soal bedah buku seperti ini. Iya, bedah buku paling tidak ada poin-poin penting yang perlu kita ambil sebagai bahan untuk kita teladani. Iya. Tadi misalnya produktivitas beliau sebagai seorang ulama, beliau menulis gitu kan. Beliau juga ternyata tidak hanya penulis dan keilmuan, tapi juga seorang politikus gitu ya. Iya. Seorang yang berpolitik. Karena hari ini tuh kenapa penting ini dicatat? Seolah-olah politik tuh hanya milik orang-orang yang tidak punya pemahaman keagamaan hari ini tuh. Dan kalau ulama masuk ke ranah politik itu seolah-olah jelek. Iya, betul. Iya kan? Hari ini tuh stigmanya seperti itu. Padahal ulama-ulama kita dulu itu juga seorang politikus. Dan yang paling penting yang disampaikan Ustaz Falak tadi adalah betapa Buya Hamka ini orang yang menulis dan orang yang dituliskan. Itu kan nggak banyak orang seperti itu ya. Dan beliau ini yaitu tadi tradisi beliau mengikuti tradisi ayahnya. Tradisi beliau juga diikuti oleh anak-anaknya. Akhirnya anaknya menghadiahkan beliau buku, dan itu mungkin bisa saja dipengaruhi oleh cara beliau juga menghadiahkan ayahnya cerita dalam buku. Luar biasa Ustaz. Nah, ini penghargaan buat orang tua ya kita. Ya tadi antum juga sudah menyatakan bahwa antum punya hadiah terbaik untuk orang tua gitu, walaupun spesifik nanti soal ibu gitu ya. Dan saya juga pernah menuliskan dalam satu saya pernah baca kan? Dalam satu artikel, walaupun artikel pendek tentang ayah saya. Itu bentuk penghargaan terhadap orang tua kita. Dan mudah-mudahan teman-teman muda kita yang nonton kita bisa terinspirasi dari Buya Hamka yang kita bicarakan ini. Termasuk kita juga. Iya, betul Ustaz. Itu ya. Sampai ketemu di